Satu di antara tiga ridhonya malaikat itu memohonkan ampunan kepada Allah. Ya Allah ampuni si fulan. Ya Allah ampuni si fulan. Ya Allah ampuni si fulan. Wa yumditkum bi amwal. Dilimpahkan harta. Wa banin, keberkahan dalam anak-anak keturunan. Cuma sejengkal. Itu yang memasukkan dia ke surga. Masukkan dia ke surga dengan amalan sejengkal itu. Itu Anda bisa pamit dari rapat sebentar hanya untuk sujud. Sujud. Dan hilang. Anda sudah nggak peduli mau dapat proyek, nggak dapat proyek, sudah nggak peduli Anda. Karena ada sesuatu yang nggak bisa dinilai. Hadisnya riwayat Ibnu Majah. Sudah dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan langsung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahhala Allahu lahu tariqan ilal jannah." Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa inna talibal ilma yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan allati fil bihar wa innal ulama'a warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yurithu dinaran wala dirhama walakinnahum warathul ilma fahadduhu bihadin wafir atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Paham? Tidak. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Man ismun mausulun yadullu ala faradiyatil ammiyah. Man itu kata sambung konjungsi yang kadang menunjuk objek sesekali subjek secara personal, sifatnya umum. Jadi kalau kita baca Al-Quran atau hadis menemukan kata man, ya man, seperti di hadis ini, kan kalimatnya dari Nabi. Ada man, rasakan Nabi sedang berbicara kepada kita secara personal. Itu maksudnya. Ya, itu cara baca. Nanti rasanya akan beda, lain. Kalau kita pakai ilmunya begitu, rasanya lain. Rasakan Nabi sekarang bicara sama kita secara personal. Dan sifatnya general pada siapapun kita. Jangan lihat latar belakang sosialnya, punya kedudukan atau tidak, laki-laki atau perempuan, besar atau kecil. Sepanjang menemukan kalimat itu, rasakan Nabi bicara pada kita secara personal. Di Hidayat. Dan nama siapa? Fulan. Rasakan Nabi yang sedang bicara. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Bawa ke diri pribadi. Adi Hidayat, kalau engkau berusaha keras melangkahkan kakimu, menempuh jalan walaupun berliku, karena ada tariq, ada syari' itu beda. Syari' itu di luar tuh, jalan lebar. Tariq itu jalan kecil yang kadang sifatnya berliku. Ada ulama kekinian kadang mengartikan jalannya lebar tapi kadang macet. Ya, kadang tidak mudah. Adi Hidayat. Nabi yang bicara. Adi Hidayat. Ya, ini digambarkan dalam kalimat tadi ya, jangan dipotong videonya tuh. Dipotong bikin frame. Rasulullah bicara pada Ustadz Adi. Oh, bid'ah ini. Repot kan. Zaman sekarang tuh aneh-aneh. Rasakan untuk diri kita, Adi Hidayat. Jika engkau mampu menyiapkan dirimu menempuh perjalanan, walaupun jalannya berliku dan tidak mudah, dengan tujuan untuk belajar tuntunan agama, walaupun mungkin satu hadis, satu ayat, karena ilman itu sifatnya nakirah, umum. Mungkin yang dipelajari cuma satu ayat, bahas alif lam mim sampai 3 pertemuan, misal. Tapi kita ikhlas itu untuk mendapatkan ridha Allah. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu setiap langkahmu, kata Nabi, setiap langkahmu akan diperintahkan oleh Allah pada malaikat, catat itu untuk meringankan langkahnya ke surga. Bahkan nanti ada di antara hamba-hamba itu yang saat proses hisab itu langsung diperintahkan, sudah nggak usah lama-lama, langsung masuk pintu surga dari pintu mana saja yang kau inginkan. Nanti kita lihat ya, ada syafaat-syafaat yang diberikan oleh Allah. Di antaranya ahli ilmu yang lekat dengan Al-Quran. Qurannya memberikan syafaat atas perintah Allah. Nanti ada syafaat lewat Rasulullah SAW. Nanti ada syafaat lewat orang soleh. Ya.
Kalau ada orang soleh, siapkan dulu dalam keluarga. Jangan jauh-jauh dulu. Masa dari 5 itu nggak ada satu yang hafal Quran? Di keluarga ada berapa orang? Kenapa nggak disiapkan satu untuk jadi ahli syafaat? Itu ada di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ada di keluarga itu yang menyiapkan satu anggota keluarganya untuk menjadi perwakilan terhormat di akhirat, kata Allah. Ini dilakukan di Gaza sejak 2010. Saya ketemu dengan orang-orang Gaza, datang ke sini, kita bertemu, terus cerita. Di Gaza itu 2010 sudah ada program, semua rumah yang ada di situ mesti berusaha mendidik satu perwakilan di anggota rumahnya menjadi ahli Quran. Setiap rumah. Dan itu sudah sampai 95%. Ya. Artinya kalau ada 100 rumah, 95-nya itu sudah ada ahli Quran semua. 5-nya ya 25 juz, 20 juz dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau bisa disiapkan dengan yang demikian, ada orang soleh disiapkan di dalamnya. Disiapkan. Pebisnis, siapkan supaya bisnisnya maju, bisa jadi ahli sedekah. Ada orang yang ahli tahajud, didik di keluarga. Ahli Quran, didik. Ahli ilmu, didik. Apa yang terjadi? Di akhirat yang disiapkan ini dipanggil oleh Allah. Gandeng bapak ibumu yang soleh. Gandeng pasangan. Ya. Kalau yang belum nikah, meninggal, disiapkan bidadari itu. Pasangan mamit. Keluargamu, anak cucumu, bawa. Itu jadi syafaat untuk keluarganya. Saking tingginya syafaat itu, saking tingginya, itu diperintahkan malaikat semua berbaris di depan pintu surga. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Diperintahkan baris untuk menyambut satu keluarga ini masuk surganya. Dan malaikat mengatakan selamat. Kalimat pertamanya karena Anda sabar saat di dunia. Sabar ya Bu, kalau anaknya masuk pesantren. Sabar. Sabar. Sabar Pak, kalau anaknya sedang mulai menghafal Al-Quran. Sabar dampingi. Lelahnya sebentar Pak. Nanti kalau sudah dia hafal, hilang semua lelah itu. Anda pulang, lihat anak, baru usia 4 tahun, 3 tahun, pulang-pulang sudah murojaah, sedang baca Quran surat Ad-Duha, itu penat semua, hilang. Capek, masalah di kantor, hilang semua. Tiba-tiba Anda peluk, ngaji sama-sama. Keluar aja air mata itu. Apalagi saat dia telepon itu. Ya. Ayah, Anda sedang rapat, anak telepon. Terpaksa Anda angkat. Dalam keterpaksaan dia cerita, ayah, hari ini aku selesai menghafal Al-Quran 30 juz. Itu Anda bisa pamit dari rapat sebentar, hanya untuk sujud. Itu sujud. Dan hilang. Anda sudah nggak peduli mau dapat proyek, nggak dapat proyek, sudah nggak peduli Anda. Karena ada sesuatu yang nggak bisa dinilai. Quran itu beda. Nah itu bagian yang bisa disiapkan. Ya, bagian yang bisa disiapkan. Jadi kalau kita bisa kumpulkan sifat-sifat kemuliaan di dalam kehidupan, itu memberikan warna yang berbeda. Nah, balik ke sini, maka dari 3 bagian yang tadi disebutkan, riwayat apa? Hadisnya menyampaikan tadi, jika kita secara personal menyiapkan diri untuk menempuh langkah dan jalan walaupun berliku, itu punya nilai di hadapan Allah. Paling rendahnya kalau benar itu, catat malaikat untuk meringankan langkahnya ke surga. Tingkat tertingginya di syafaat dia untuk keluarganya. Jadi majlis ilmu itu bukan hal yang biasa Pak, istimewa. Istimewa. Tadi saya dengar di belakang itu pengumumannya, Masya Allah, Al-Azhar menyiapkan tiap hari. Susah kita ngelesnya di hari kiamat tuh. Ya, saya nggak bisa hari Senin, Selasa ada. Selasa sibuk, Rabu ada. Ya, Rabu sibuk, Kamis ada. Kamis sibuk, masa nggak bisa Jumatan? Jumat sibuk, Sabtu penuh. Sabtu sibuk, Ahad ada. Saya bisa jam 1 malam, ya udah sama kuntilanak tuh ngaji. Mau tengah malam ada mabit. Mau sore ada tilawah, mau pagi ada kajian. Dan ketika semua dibentangkan, bahkan rumahnya dekat dari sini, belum sempat untuk belajar, dengan cara apa lagi mesti difasilitasi? Sahabat-sahabat itu, ya Allah, kalau sudah waktunya majlis Nabi, itu jadikan prioritas oleh mereka.
Jadi menariknya gini, nyusun schedule kerja itu disesuaikan dengan majlisnya Nabi. Ngambil cutinya lah kalau kita tuh begitu tuh. Ya. Antum ngambil cuti kan ada kesempatan 12 sampai 14 hari itu. Bisa nggak diatur tuh? Ya selain liburnya. Atau di masa liburnya itu bisa nggak nyari jadwal sekejap saja? Bisa mampir. Karena istimewa. Tingkat tertingginya syafaat akhir hari kiamat. Tingkat tertingginya. Yang paling rendahnya merubah keadaan kita jadi lebih baik. Minimal bisa taubat. Minimal bisa taubat. Ya. Itu paling menarik. Karena kalimat hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Kalau benar diniatkan, itu Allah perintahkan malaikat sejak dia berangkat ke majelis ilmu. Bentangkan sayapmu, ridhoi dia sejak dia berangkat. Jadi saat berangkat dari rumah itu jangan dikira sendirian. Walaupun Anda single, tapi malaikatnya mungkin double. Bentangkan sayapnya. Dan beruntungnya kita malaikat diciptakan goib, tidak kelihatan. Kalau kelihatan mungkin nggak jadi kan? Bapak siapa? Malaikat maut. Balik lagi. Ya, dibentangkan. Dan kalau malaikat sudah bentangkan sayapnya, itu tandanya 3. 1, memohonkan ampunan kepada Allah bagi penuntut ilmu itu sepanjang jalannya. Ya, awas sepanjang 2 syarat ketentuan yang lainnya terpenuhi. Syarat ketentuan berlaku, ingat. Ya, nanti ada ketentuan berikutnya yang 2 tadi. Saya baru bahas yang pertama kan. Ini riwayatnya. Jadi kenapa tadi ada kalimat Umar, bisa-bisanya kok orang mendengar kalimat ulama atau alim itu 1 orang, ulama banyak. Dia mendengar kok bisa tersadar, pulang dosanya diampuni. Ya. Nah, lebih di atas itu orang yang punya niat untuk belajar diapresiasi lebih. Kata Nabi, malaikat diperintahkan bentangkan sayapmu, berikan ridha kepadanya. 1 di antara 3 ridhonya malaikat itu memohonkan ampunan kepada Allah. Ya Allah ampuni si fulan. Ya Allah ampuni si fulan. Ya Allah ampuni si fulan. Itu yang terjadi pada pembunuh 100 orang itu. Kan kisahnya viral kan? Sampai diungkit kembali di era Nabi SAW. Dan ada inspirasi dengan turunnya Quran surah keempat ayat 100 itu. Quran surah keempat An-Nisa ayat 100. Link di sebelah bawah itu di mushaf. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ itu. Yang di sini manzil, yang di Quran bait. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Perhatikan, ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Siapa yang ingin merubah dirinya menjadi lebih baik, kata Allah, hijrah. Hijrah itu berubah menjadi lebih baik. Tidak mesti pindah tempat. Kecuali di tempat itu kondisinya tidak kondusif menjadikan dia lebih baik. Mau ngaji susah, mau sholat susah, pindah tempat. Tapi kalau di tempat itu sudah baik, cuman pribadinya kurang baik. Masjid dekat rumah, rumah nempel ke masjid misalnya. Atau dekat tapi belum terdorong untuk memakmurkan. Satu kali terdengar sayup-sayup ceramah keutamaan masjid, pengen merubah diri, berangkat kita. Tapi yang paling menarik, begitu berangkat, baru pengen merubah jadi lebih baik. Baru dihitung tuh langkahnya. 1, 2, 3, 4 dihitung. Tiba-tiba meninggal. Itu langkahnya, jadi hitungan di sisi Allah. Jadi baru berniat untuk merubah itu sudah dihitung taubat tak? Bu. Nah langkah yang kita tapakkan itu, setiap langkahnya menggugurkan dosa. Dari taubat yang kita isi itu. Makanya kalau mau berangkat ke majelis ilmu, diisi di jalan, banyakin istighfar. Apalagi kajian subuh. Karena berangkatnya kajian subuh itu pasti sebelum subuh. Kalau habis subuh ketinggalan. Masih sebelum subuh kan? Nah waktu singkat sebelum subuh itu disebut sahar namanya. Sahar, jamaknya ashar. Amalan sunnah di waktu ashar itu istighfar. Tahu dari mana? Quran surah 51 ayat 18. Ad-Dhariyat ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Orang yang rajin istighfar menjelang subuh diberikan 4 keutamaan. Catat ini ya. 4 keutamaan. Dan 4 ini nanti ada di surah Ali Imran. Di ayat ke-17. Begitu masuk 16-17 ada temukan ayat ini. Sudah?
Satu, ditambahkan kesabaran. Sudah? Tambahkan kesabaran. Jadi orang yang sering istighfar, khususnya di waktu subuh, itu cenderung hatinya lebih lapang. Mudah mengatasi berbagai persoalan karena kesabarannya ditambah oleh Allah. As-sabirina. Dua, merubah ia menjadi pribadi yang lebih jujur. As-sadiqina. Tiga, menambah kekhusyuan dalam semua proses ibadah. Wal qanitina. Kalau salat makin khusyuk, orang istighfar itu makin khusyuk salat. Makanya kan ada ulama juga membimbing sebelum salat istighfar gitu kan? Ada ya? Ada salat istighfar. Orang yang membiasakan istighfar sudah terlatih. Itu begitu dipakai ibadah, istighfar itu membantu ia lebih khusyuk dalam ibadah. Yang keempat, wal munfiqina, bertambah harta. Hartanya makin nambah. Bisnis lancar, pekerjaan lancar, rezeki melimpah, tapi berkah. Nabi Nuh saat meminta umatnya kembali kepada Allah itu ngajarin istighfar. Coba buka surat Nuh ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka aku katakan pada umatku, perbanyak istighfar. Balik, taubat, istighfar. Rabbu pasti punya sifat mengampuni, ghafar. Jadi ada ghafir, ada ghafar, ada ghafur. Kalau dosanya masih kecil-kecil, tapi ingat, walaupun kecil tetap dosa. Ya. Pengampunnya disebut ghafir. Kalau sudah mau naik levelnya, naik nih, makin besar, ghafar. Makin besar lagi, ghafur. Jelas? Nah, begitu Nabi Nuh mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, artinya dosa umat itu bukan dosa biasa. Levelnya naik. Tapi apa yang terjadi? Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Semakin rajin istighfar, yang sulit dibuka oleh Allah. Air hujan turun mudah. Orang rajin istighfar itu Masya Allah, dibuka ya Allah. Sudah lama gersang ya Allah, minta hujan. Turun. Makanya istisqa itu kan dibuka dengan taubat. Ya kan? Nah sekarang orang udah rajin taubat. Itu aja. Wa yumdidkum bi amwal. Dilimpahkan harta. Wa banin, keberkahan dalam anak-anak keturunan. Istighfar. Nah kalau sudah dapat itu rumusnya wal munfiqin. Rajin infak. Jadi orientasi istighfarnya bukan cuma ngumpulin, setelah ngumpulin update status. Bertambah harta karena istighfar. Klik. Bukan itu. Nah, orang yang rajin istighfar di waktu subuh punya 4 keutamaan tadi. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Lalulah dia menyaksikan keagungan Allah. Syahidallah. Ya. Syahidallah. Dia menyaksikan keagungan Allah. Annahu la ilaha illa. Yang tahu keagungan Allah itu Allah sendiri, para malaikat, dan orang-orang yang punya ilmu dari kalangan beriman. Setelah paham itu ngerti, maka ma'rifatullah, lahirlah pengetahuan yang dalam tentang Allah. Jadi semua dikerjakan karena Allah. Kalau sudah semua karena Allah, berubah sifatnya menjadi ihsan. Ihsan. Namanya muhsin. Maka itu istighfar itu mengantarkan kita menjadi muhsin. Kan itu amalannya bertahap. Dari ayat 15. Quran surah 51 dari 15 ya. Sampai ke 18. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Ada sebagian orang takwa yang akan mendapatkan tempat tinggal di taman surga, tempat terindah di surganya. Mereka pasti akan mendapatkan janji dari Rabbnya karena mereka di dunianya menjadi orang ihsan. Apa amalannya? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu kalau malam sedikit tidurnya. Sedikit tidurnya. Kalau Allah sudah berfirman, jangan tambah-tambah. Allah bilang sedikit tidur. Antum tambah sedikit-sedikit tidur. Mereka itu sedikit tidurnya. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan menjelang subuh, rajin istighfar. Rajin istighfar. Nah itu istighfar itu membentuk karakter ihsan. Kalau sudah ihsan, apa kata Nabi? Di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Ya, Imam An-Nawawi menyantumkan itu nomor hadis kedua di Al-Arba'in dari 42 hadis.
An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Engkau jadikan semua kegiatanmu sebagai ibadah karena Allah. Walaupun kau tak mampu menatapnya, engkau meyakini sedang ditatap oleh Allah. Allahu Akbar. Makan, minum, ibadah. Beda. Berpakaian ibadah. Dan merasa disaksikan Allah. Antum kalau kerja, merasa disaksikan Allah. Gak mungkin nipu, akhi. Gak mungkin korupsi. Merasa disaksikan. Dan Anda meniatkan pekerjaan itu untuk jadi ibadah. Jadi kalau pulang, gak mungkin bawa yang haram. Minuman gak mungkin cari yang haram. Kalau merasa disaksikan Allah. Karena niat minumnya untuk ibadah. Kalau berumah tangga, gak mungkin nyakiti pasangan. Kenapa? Karena merasa ibadah. Ya. KDRT, KDRW, KD Camat tuh gak ada tuh. Gak ada. Kenapa? Karena merasa ibadah. Ibadah. Nah, balik ke sini, majelis ilmu itu, apalagi kajiannya kalau subuh, berangkat itu isi dengan ibadah. Di jalan sibukkan, minimal istighfar, doa. Nah, semua tapak kita, antum naik di mobil, di kendaraan, kalimat-kalimat kita itu dihitung, dicatat, itu yang menggugurkan dosa. Kan belum tentu nyampe ke tujuan. Kalau sudah kemudian ada majlisnya, mau berangkat di jalan tiba-tiba wafat, itu perintah Allahnya langsung. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Tuliskan pahalanya, diterima taubatnya. Taubat diterima artinya gugur dosanya. Seorang bunuh 100 orang. Konsultasi pada seorang kiai. Kata kiai ini, mohon maaf, ini pekerjaan Anda spesial. Yang punya spesialisasi bimbing seperti ini, ada kiai fulan di tempat sana. Kalau anak kemampuannya cuma nyampe sini, rekomendasikan dah ke sana, di sana aja. Itu lebih bagus bimbing daripada saya. Tuh kiai bagus begitu. Dulu ulama begitu. Kalau merasa bukan bidangnya, direferensikan, bukan membid'ahkan. Itu. Dia tidak harus menguasai, tapi memberikan bimbingan supaya orang itu mendapatkan sesuai kebutuhannya. Ustadz apa ini? Oh saya tidak tahu kalau ini, datang aja ke majelis bulan ya. Beliau yang lebih paham tentang ini. Nah begitu caranya. Itu ulama namanya. Begitu berangkat, dia tempuh jalan, dia pakai tuh riwayat itu. Sambil menyesal. Tiba kemudian meninggal di tengah jalan. Apa perintah Allah pada malaikat? Yang paling viral kan ukur jaraknya kan? Ternyata lebih sejengkal aja. Lebih dekat ke tempat tujuan. Kalau begini, tengah-tengahnya ini, lebih sejengkal, lebih dekat ke tempat tujuan. Tapi poinnya bukan sejengkal itu. Setiap tapaknya dihitung untuk menggugurkan dosanya. Dihitung. Begitu menyesal, gugur, selesai. Habis itu dosa. Ternyata ketika habis punya amalan cuma sejengkal. Dan belum nyampe ke tempat tujuan itu, cuma sejengkal. Itu yang memasukkan dia ke surga. Masukkan dia ke surga dengan amalan sejengkal itu. Sekarang ruangnya banyak. Saya baca berita ada seorang chef meninggal. Tergerak hati ini untuk mendoakan. Baik, kenapa nih orang baik? Rupanya saya baru dapat videonya kemarin, lihat. Cuma lihat, nggak dilihatkan orang. Cuma lagi buka gitu, lihat. Saya pengen lihat, kadang-kadang saya suka lihat juga YouTube apa gitu, lihat sekilas. Tiba-tiba ada beliau itu. Oh ini rupa yang menjadikan dia itu dapat rahmat Allah. Teman-temannya sudah ngasih kepada dia berbagai macam informasi. Udah kamu susah mau jadi baik tuh, kamu batuk saja udah banyak. Oh kalau kamu datang mau umrah, dia pengen umrah, pengen berubah. Oh kamu nanti akan begini, begitu susah kamu di sana. Celaka kamu begini, begitu. Tapi dia sudah bosan dengan kehidupannya, pengen berubah. Perhatikan cara Allah mengantarkannya pada husnul khatimah. Nangis ya. Berangkat kemudian ke tanah suci, depan Ka'bah dia tumpahkan semua rasa kegelisahannya, tenang dia melihat kehidupan. Ternyata nggak seperti yang digambarkan orang. Perhatikan setan bagaimana dengan caranya dia menghambat. Berubah jadi lebih baik, penampilan makin baik, makin dekat dengan Allah. Ternyata itu proses yang disiapkan oleh Allah yang mengantarkan dia pada keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan baik itulah dia berpulang kepada Allah. Orang tuh nggak baca cerita ini, yang taunya cuman seorang chef meninggal, selesai. Nggak mudah. Nah kalau ada orang datang ke majlis ilmu yang memohonkan ampunan itu bukan cuma malaikat. Allah perintahkan man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan allati fil bihar. Sampai-sampai hewan laut tuh mintakan ampunan.
Diperintahkan oleh Allah. Hei, kamu tasbihnya robah sekarang. Mintakan ampun untuk si fulan yang datang ke majelis ilmu si fulan. Hewan laut, gak percaya nyelam sana ke laut. Ya, diungkap. Kan semua bertasbih. Pohon bertasbih. Hewan bertasbih. Ada tasbihnya sendiri. Nah khusus untuk penuntut ilmu, itu saat bersamaan dia berangkat diperintahkan oleh Allah. Kun fayakun, jadi maka jadi. Mintakan ampunan untuk si fulan. Semua mintakan ampunan. Ya. Di kita itu lengkap, hewan aja ada tafsirnya. Nabi Yunus ditelannya ikan apa? Bagaimana hewan itu bisa nelan, sedangkan yang ditelan masih hidup? Kalau nggak diperintahkan dengan kuasa Allah, nggak mungkin terjadi. Semua ada babnya. Mimpi aja ada babnya. Di kita mimpi aja ada babnya. Nah, maka kalau sudah ditampakkan dengan hasil begitu, belum iman juga dengan cara apa lagi? Nah riwayatnya sudah ada ini. Jadi Umar bin Khattab memberikan kalimat informasi ini berdasarkan riwayat. Makanya disebut dari termasuk golongan Khulafaur Rasyidin. Pemimpin yang diberikan hidayah, petunjuk melalui lisan Nabi. Ikuti nih jejak langkahnya. Ikuti jejak langkahnya. Ya. Jelas? Oke, ini kualifikasi pertama. Jadi dalilnya sudah ada. Ayat Qur'annya sudah, hadisnya sudah. Artinya apa? Berangkat ke majelis ilmu, menemui ulama-ulama yang benar sifatnya, benar keadaannya, itu bukan hanya mengantarkan kita mendapatkan tambahan pengetahuan, tetapi dalam saat yang bersamaan berpotensi menggugurkan dosa dan merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik.